Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Waalaikumsalam. Kalimantan Tengah, kita berjumpa lagi di room 2 sesi 7 di visi 48 kita ya. Pada sesi 7 ini, di sini saya sebagai host Husnul Khotimah dan pematerinya Bapak Mualim dibantu oleh moderatornya Bapak Didik Arianto Saputro. Nah, untuk itu kita mulai. Waktu saya serahkan kepada Bapak Didik Arianto Saputro. Silahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Ibu host. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu Guru Kalteng Hebat. Selamat sore. Kita bertemu kembali pada sesi 7 dengan materi pembentukan nilai-nilai karakter untuk siswa yang akan dibawakan oleh Bapak Mualim. Nah, mekanismenya nanti pada saat ada dua mekanisme Bapak Ibu ya. Yang pertama sesi pemaparan, sedangkan yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Nah, setelah mekanisme ini bisa dipahami, kita langsung saja mulai untuk sesi pertama yaitu pemaparan oleh Bapak Mualim mengenai pembentukan nilai-nilai karakter untuk siswa. Mengenai waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Mualim, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Husnul dan Pak Didi yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter untuk siswa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mualim, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Hanau, Kabupaten Seruyan. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, dipersilakan untuk bisa melihat slide yang akan kami sampaikan. Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan aksi tidak pantas seorang murid sekolah menengah pertama SMP yang menantang gurunya. Dalam video yang beredar, seorang pelajar tampak memperlakukan gurunya dengan tidak hormat. Kami terpaksa tidak menayangkan secara utuh video ini karena mengandung unsur kekerasan dan kami mempertimbangkan perihal kepantasan. Dalam video tampak sang murid melawan karena tidak terima ditegur oleh gurunya karena merokok di dalam kelas. Peristiwa ini terjadi di salah satu SMP di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tidak hanya bersikap tidak hormat, siswa ini bahkan berani memaki gurunya di depan kelas. Menanggapi viralnya video aksi tak terpuji murid pada gurunya, pihak kepolisian sektor Wiringanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur langsung menggelar mediasi. Dalam mediasi ini murid dan guru dipertemukan langsung untuk mencari solusi yang terbaik. Di sela mediasi, guru yang mendapat pelecehan oleh muridnya bercerita kronologi hingga ia dilecehkan oleh muridnya di kelas. Murid mengaku terpancing emosi karena mendapat teguran dari sang guru saat bersama murid Bapak lain Ibu kedengaran? yang sedang merokok dalam kelas. Bapak belum Nggak dengar terdengar Pak. suaranya, Pak. Videonya itu. Videonya tanpa suara ya, Pak ya? Kemudian turun itu kan Pak kedengaran Bu ya? juga di depan saya itu. Nggak terdengar. Tidak dengar, Pak. Maaf. Oh, Itu gitu ya. itu lah Pak. Oke, Rokoknya. saya jelaskan. Dihisap itu rokoknya. Ini Loh, aku video berani di depan yang kamu beberapa waktu rokokan yang lalu gitu. mungkin Bapak Habis Ibu itu saya sekalian minta, tahu sini rokoknya, matikan. Nggak, terjadi apa, di Jawa nggak ada Timur respon, ada semakin, seorang apa, siswa yang menjadi, menantang kemudian gurunya dia itu karena semakin tambah, guru apa, tersebut ya. mengingatkan Tapi tentang ya, seminggu saya, siswa jangan tersebut teruskan, merokok di dalam nanti kelas. berbahaya loh, saya bilang Jadi seperti bukannya itu ke malah anaknya. Nanti berterima berbahaya, kasih jangan diingatkan, diteruskan. Kelasnya naik ke atas, tetapi jangan malah masuk ke rokok itu. menantang dari guru tersebut. Nah ini menjadi PR kita bersama. Ternyata begini potret kondisi siswa kita. Bisa jadi di Kalimantan Tengah
kalau kita tidak melakukan upaya-upaya, bisa jadi kejadian-kejadian seperti ini akan ada di daerah kita. Makanya kami tertarik untuk membahas masalah karakter ini. Nah, ada juga tentang potret pelajar kita yang tawuran. Tawuran apalagi di kota-kota besar atau di daerah perkotaan, ketika pada waktu kelulusan itu sangat sangat umum sekali konvoi seperti itu. Nah, ini yang mesti juga kita ke depan supaya ini tidak terjadi. Walaupun kita lihat di sekolah-sekolah tertentu kelulusan itu dirayakan dengan mungkin sujud syukur atau yang lain. Cuma masih ada sekolah-sekolah tertentu yang seperti itu. Akhirnya saling ejek-ejek bisa jadi tawuran. Nah, ada juga yang merokok. Nah, ini potret pelajar kita juga masih SD, masih SMP sudah merokok. Bahkan di sekolah-sekolah kita semua sulit sekali ini. Masih usia-usia produktif, masih usia sekolah merokok seperti itu. Nah, ada juga akibat gaul bebas. Murid SD juga melahirkan. Ada yang sudah SD sudah melahirkan. Nah, bolos ada juga ini. Bolos pada waktu jam pelajaran. Biasanya kalau di kota ke mall atau ke game online dan sebagainya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kalau kita melihat dari data yang dikeluarkan oleh Komnas Perlindungan Anak, ternyata ada sekitar 62,7% remaja di Indonesia itu melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi bisa dikatakan Indonesia ini memasuki masa darurat seks bebas. Dan yang paling banyak melakukan itu adalah usia-usia produktif atau usia remaja yang mereka itu masih duduk di bangku sekolah. Nah, ada juga survei yang terbaru 2017 yang dilakukan oleh kementerian. Ini wanita umur 15 sampai 24 tahun itu sebanyak 11% itu sudah pernah melakukan hubungan badan, bayangkan. Nah, begitu parahnya kondisi remaja-remaja kita. Nah, kita akan masuk ke materi. Tadi hanya pengantar saja. Jadi kita ketahui bersama seperti program presiden kita yaitu penekanan pada pembentukan karakter seperti itu. Jadi harapannya generasi-generasi kita ke depan itu memiliki karakter sehingga bangsa kita ke depan akan menjadi bangsa yang jaya. Nah, dimulai dari mana? Bisa kita mulai dari sekolah. Makanya sekolah sangat berperan sekali di samping rumah, kemudian masyarakat ataupun yang lainnya untuk membentuk karakter peserta didik kita. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa melihat hari-hari di tengah-tengah kita, mungkin di sekolah kita, ada yang hamil duluan, kemudian ada yang merokok, ada yang ngobat, ada yang bolos dan sebagainya, ada yang contek-contekan, ada yang menonton video porno dan sebagainya. Ini adalah kondisi real yang kita hadapi seperti itu. Padahal di sisi lain fungsi dari sekolah adalah untuk membentuk peserta didik yang berkarakter seperti itu. Nah, bisa dikatakan sekolah ini sedang mengalami krisis moral. Bisa sekolah, bisa negara kita dan lain sebagainya. Mungkin kita juga bisa mengalami ketika alumni-alumni kita kalau kita bertemu, mungkin zaman dulu bisa masih menyapa dan lain sebagainya. Sekarang ada kecenderungan untuk cuek seperti itu ketika kita mau bertemu di pasar ataupun di mana. Bahkan jarang sekali kita alumni-alumni kita yang mau sekedar berkunjung ke sekolahnya seperti itu. Nah, ini adalah buah dari kondisi sekarang seperti itu. Nah, ini kalau kita biarkan, maka generasi-generasi kita akan hancur di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus melakukan beberapa langkah bagaimana siswa kita ini
nantinya ke depan bisa menjadi siswa yang berkarakter. Nah, sekarang pertanyaannya, karakter seperti apa saja yang harus dimiliki siswa, yang harus kita bentuk di sekolah? Karena kita ini punya tanggung jawab, punya peran yang salah satunya diamanahkan oleh orang tua untuk membantu orang tua untuk membentuk karakter mereka. Yang pertama, karakter yang harus ada di dalam siswa kita yaitu karakter religius. Religius artinya bagaimana siswa itu beriman atau yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Otomatis kalau ini kita tanamkan, maka siswa itu akan takut sama Tuhannya, akan senantiasa beribadah dan lain sebagainya. Ketika ini ada di dalam diri siswa, maka insya Allah siswa tersebut akan senantiasa berada di rel yang benar, karena dia selalu menjalankan perintah-perintah agama. Kita tahu semua bahwa perintah-perintah agama itu menyuruh kepada umatnya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, seperti itu. Salah satunya adalah kalau di sekolah kami ada sholat zuhur berjamaah, ada sholat asar berjamaah. Setelah sholat zuhur itu ada kajian zuhur dan lain sebagainya. Bahkan kami sampai sekarang di sekolah kami untuk nilai-nilai religius ini, terutama yang muslim, itu kita absen Bapak Ibu sekalian. Jadi siswa yang sholat setelah sholat absen. Jadi ini untuk kita penekanan bagaimana nilai-nilai agama itu ada dalam dirinya. Kalau nggak kita paksa itu berat. Kalau mengharap hanya sukarela atau hanya nggak kita intervensi untuk mereka sholat, untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu sangat berat. Makanya itu yang mesti kita lakukan. Ada juga kalau yang Nasrani di sekolah kami pagi Jumat. Nah, itu mereka melakukan kebaktian-kebaktian. Ini adalah bentuk dari upaya yang kita lakukan supaya nilai-nilai religius itu ada tertanam di dalam siswa kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua yang perlu kita tanamkan dalam diri siswa kita adalah kejujuran. Kejujuran ini adalah perilaku yang dapat dipercaya baik perkataannya, tindakan dan pekerjaan. Karena ke depan kita membutuhkan orang-orang yang tidak hanya pintar tetapi jujur. Sepintar apapun orang, kalau dia tidak memiliki kejujuran, bisa jadi bermunculan nanti orang-orang pintar tetapi membodohi. Nah, ini bisa korupsi dan lain sebagainya. Nah, harapannya di samping mereka itu pintar, mereka juga harus jujur. Nah, ini karakter yang kedua yang harus kita tanamkan ke dalam siswa, sehingga mereka dalam kesehariannya, ketika di sekolah, di masyarakat, di rumah dan lain sebagainya, mereka memiliki karakter jujur seperti itu. Yang ketiga adalah toleransi. Nah, kita bisa melihat sekarang nilai-nilai toleransi itu mulai memudar. Jadi kita bisa melihat di televisi dan lain sebagainya, karena perbedaan agama, karena perbedaan suku, etis, sikap dan lain sebagainya, memunculkan konflik. Sudah sunatullah, sudah menjadi kekayaan bangsa kita. Memang Indonesia ini dianugerahi dengan berbagai macam keunikan. Agamanya beda, sukunya beda, etnis dan lain sebagainya. Nah, harapannya ketika siswa itu memiliki sikap toleransi, jadi perbedaan-perbedaan yang ada ketika mereka di dunia kerja nantinya, ketika mereka berada di masyarakat, ketika mereka terjun dimanapun, sehingga apabila ada perbedaan dan lain sebagainya, mereka mampu menyikapinya dengan baik. Nah, sikap toleransi inilah yang mesti kita tanamkan ke dalam diri siswa, sehingga siswa kita memang benar-benar mampu menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan sampai banyak kasus-kasus yang terjadi, kita lihat di televisi, ada yang kelahi, ada yang saling bunuh-membunuh dan lain sebagainya karena tidak mampu menyikapi perbedaan itu. Nah, toleransi ini adalah salah satunya yang mesti harus dimiliki oleh
siswa kita. Berikutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah disiplin. Disiplin. Ada istilah kunci segala kesuksesan adalah disiplin. Disiplin ini sangat luas sekali. Ya, yaitu misalnya untuk siswa sendiri dia tertib, patuh terhadap aturan sekolah, datang ke sekolah tidak terlambat, mengerjakan tugas dengan tepat dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk kalau di kota-kota itu bagaimana disiplin dalam berlalu lintas, tidak nyerobot dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan juga karena salah satu penyakit dari bangsa kita juga kurangnya disiplin. Bisa kita melihat, menyaksikan di bank, nomor antrian susah, di rumah sakit ada yang saling nyelip dan lain sebagainya, di rambu-rambu dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, supaya jumlah pelaku-pelaku pelanggaran itu tidak bertambah, makanya kita bentuk dalam diri siswa kita dari sekarang itu tindakan disiplin. Saya ulangi, memiliki karakter disiplin. Di sekolah juga bisa kita ini kan kita biasakan seperti itu. Kalau di sekolah kami untuk menghindari ini supaya mereka memiliki sikap disiplin, kayak kontak motor itu kita titipkan, ada petugas OSIS dan sebagainya yang untuk ini untuk kita melatih. Ketika mereka terlambat, kita berikan sanksi yang mendidik dan lain sebagainya. Karena disiplin ini sangat penting sekali. Kunci dari salah satu keberhasilan itu adalah melalui disiplin. Nah, disiplin ini sangat luas sekali. Jadi Bapak Ibu guru pun ketika tidak memiliki disiplin juga susah juga. Nah, jadi makanya dari sekarang kita tanamkan ke siswa kita karakter disiplin sehingga mereka nanti bekerja, ketika mereka diberi amanah dan lain sebagainya mereka menjalankan dengan baik. Oke Bapak Ibu. Yang kelima, kerja keras, hard work. Kerja keras ini adalah karakter yang harus dimiliki oleh siswa kita. Karena tantangan ke depan ini sangat luar biasa sekali. Apalagi tantangan dunia kerja dan lain sebagainya. Makanya kerja keras ini harus mutlak dimiliki oleh siswa kita. Kalau dia tidak memiliki kerja keras, maka dia akan kalah bersaing. Nah, apa yang bisa kita tanamkan melalui kerja keras di sekolah? Misalnya, mereka menunjukkan perilaku yang patuh terhadap peraturan. Ada tugas-tugas yang agak berat, mereka bisa mengerjakan dan lain sebagainya. Karena tanpa kerja keras, maka kesuksesan tidak akan dicapai. Nah, ini yang perlu juga kita tanamkan, kita bentuk dalam siswa kita, agar mereka itu memiliki karakter kerja keras. Bahkan kerja keras ini juga menjadi moto dari beberapa perusahaan. Jadi untuk berhasil memang harus kerja keras. Lawannya kerja keras adalah malas. Nah, jadi siswa ini harus memiliki karakter kerja keras. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keenam adalah berpikir kreatif atau memiliki kreativitas. Kreativitas dan yang saya maksud di sini adalah bagaimana siswa itu mampu memiliki kreativitas terutama untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya mereka menemukan ide, misalnya kalau di sekolah itu kelasnya kumuh, dia berpikiran bagaimana kelasnya menjadi sejuk dan sebagainya. Jadi dia mampu mengembangkan nalarnya, mampu berpikir sehingga sesuatu yang tidak pantas menjadi pantas, sesuatu yang tidak layak menjadi layak. Jadi sehingga siswa kita ke depan memang mampu menyesuaikan dengan kondisi zaman yang serba maju. Kita bayangkan, ketika orang yang tidak kreatif, maka dia akan tersisih. Ke depan itu dibutuhkan orang-orang yang kreatif, sehingga mampu menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Misalnya kita melihat bagaimana teknologi dari hari ke hari semakin canggih, semakin berkembang. Nah, ini adalah buah dari kreativitas. Nah, ini kreativitas ini mesti juga kita tumbuhkan dalam anak kita, anak didik kita, sehingga mereka nanti menjadi orang-orang yang sukses ketika mereka mampu
memiliki kreativitas yang tinggi. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, mandiri. Mandiri ini adalah sikap yang tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Jadi tidak mudah bergantung, walaupun pada kenyataannya kita mesti memang bergantung kepada orang lain karena kita ini makhluk yang makhluk hidup sosial. Jadi otomatis kita memang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Cuma maksudnya di sini adalah kita tidak mudah tergantung kepada orang lain ketika menyelesaikan tugas-tugasnya, tugas-tugas yang diberikan, atau ketika mereka bekerja nanti dan sebagainya, dia mampu berpikir sendiri seperti itu, tidak menunggu orang. Nah, ini yang mesti kita sampaikan, kita hari-hari kita dengungkan, apalagi anak-anak usia anak SMK ini semestinya mandiri ini sudah mereka miliki, mereka mampu menentukan masa depan mereka, nanti mau jadi apa dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau kita tanamkan. Jadi nilai-nilai karakter yang ketujuh yang mau kita tanamkan adalah mandiri. Bapak Ibu, jelas suara saya? Halo? Halo? Iya, Jelas, jelas, Pak. Pak, Ya, jelas. oke. Ya, silakan, Pak. Berarti Lanjut, belum Cak. ngantuk, Pak ya. Lanjut, Pak. Yang ke-8 Bapak Ibu adalah demokratis. Demokratis ini lawannya otoriter. Jadi demokratis ini dia mampu menghargai hak dan kewajiban dirinya. Jadi artinya demokratis ini dia mampu bertindak menilai orang itu tidak melihat dari ininya, dari sukunya, dari apa dan lain sebagainya. Jadi dia mampu bertindak, bersikap, tidak hanya sekedar menuntut hak, tetapi dia melaksanakan juga kewajibannya. Jadi ketika siswa kita nanti tumbuh, dia tidak hanya menuntut haknya, tetapi dia kewajibannya dia dulu yang dia harus penuhi dulu, sehingga haknya baru dia bisa dapatkan. Nah, ini yang kita tanamkan ketika mereka bekerja nanti, siswa kita dia bekerja dengan sebaik-baiknya, baru dia akan mendapatkan akselerasi yang baik. Jadi jangan menuntut misalnya gaji yang tinggi dulu, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Nah, mau kita tanamkan ke siswa, bekerjalah dengan baik, jadi laksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Insya Allah hak kita itu akan datang dengan sendirinya. Ini yang mau kita tanamkan dalam siswa kita. Yang ke-9, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini sangat penting sekali juga yang harus dimiliki oleh siswa kita agar siswa kita itu menuju siswa-siswa yang hebat di masa yang akan datang. Rasa ingin tahu artinya tidak puas dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Jadi artinya ingin melihat ke depan itu sesuatu yang beda. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa lainnya istilahnya prestatif. Jadi artinya menginginkan sesuatu yang lebih baik. Dari rasa ingin tahu itu sehingga muncullah sesuatu yang baru seperti itu. Dari yang dilihat dia, dari yang didengar dan sebagainya, dia tidak merasa puas apa yang ia dapatkan sekarang seperti itu. Yang ke-10, semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini bahasa lainnya istilahnya ada istilah nasionalisme. Bagaimana dia itu mencintai negaranya, mencintai bangsanya. Sekarang ini agak mulai tergerus rasa semangat kebangsaan kita, mencintai bangsanya, ini mulai memudar. Ini bisa kita lihat dari sikap anak-anak didik kita yang kebarat-kebaratan, yang prisek dan sebagainya, padahal itu bukan dari bawaan bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang beradab seperti itu. Jadi ketika siswa itu memiliki semangat kebangsaan, maka dia akan mencintai bangsanya di atas kepentingan yang lainnya. Sehingga siswa kita ini ke depan dia akan memajukan bangsanya berbekal dengan cinta dia kepada bangsanya. Bisa kita lihat sekarang yang mulai memudar itu, misalnya kita suruh saja siswa kita itu untuk menyanyikan lagu-lagu nasional, untuk yang lain-lainnya banyak yang nggak hafal. Tapi ketika kita suruh untuk menyanyi lagu-lagu barat, lagu-lagu pop dan sebagainya, mereka akan hafal. Nah, ini yang mau kita tanamkan juga, bagaimana siswa kita itu memiliki rasa cinta kepada bangsanya seperti itu, yaitu bangsa
Indonesia. Yang 11 hampir sama. Yang ke-12 menghargai prestasi. Jadi artinya bagaimana siswa itu bisa menghargai prestasi orang. Sehingga dia ketika melihat temannya berprestasi, dia memberikan apresiasi seperti itu. Karena prestasi itu tidak mudah didapatkan, Bapak Ibu. Jadi sehingga dia tidak mudah mencemooh orang, tidak mudah menjadi plagiat dan lain sebagainya ketika dia memiliki karakter menghargai prestasi. Artinya dia mau mengakui, menghormati keberhasilan orang lain, menghargai dan sebagainya, karena untuk berprestasi itu tidak mudah, tidak bim selabim seperti itu. Nah, ini yang mau kita tanamkan kepada siswa kita sehingga dia mampu, artinya menghargai keberhasilan orang, menghargai apa yang dicapai oleh orang lain seperti itu. Sehingga tidak mudah berkomentar sinis, cuma paling begitu aja dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita tanamkan. Yang ke-13, bersahabat atau komunikatif. Komunikatif artinya mampu berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Jadi supel lah ibaratnya. Supel, tidak menutup diri, tidak tertutup, tidak diam dan sebagainya. Jadi dibutuhkan kemampuan berkomunikasi, bersahabat artinya berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. Yang ke-14, cinta damai. Cinta damai ini suka dengan sesuatu yang damai. Damai dalam artinya tidak menyukai kekerasan. Nah, kita bisa melihat di televisi banyak orang yang kelahi, banyak orang yang tawuran dan sebagainya. Ini yang mau kita tanamkan ke siswa sehingga siswa kita ada masalah sedikit aja mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Yang ke-15, gemar membaca atau literasi. Nah, ini salah satu kelemahan dari siswa kita, bahkan kelemahan dari negara kita. Kita ini termasuk negara yang literasinya rendah. Nah, jadi makanya pemerintah di kurikulum itu kan sebelum pembelajaran dimulai, mereka dibiasakan membaca. Nah, membaca ini untuk menambah wawasan seperti itu. Jadi kalau bisa di masing-masing kelas, cuma di sekolah kami ini belum jalan ini ya. Belum jalan, kita akan terus berupaya ini bagaimana menumbuh kembangkan kebiasaan membaca ini. Mungkin dari gurunya dulu gitu kan. Santai-santai membaca buku dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita inikan ke depan. Jadi ketimbang melihat yang macam-macam, mending membaca seperti itu. Oke, yang ke-6 adalah peduli lingkungan. Lingkungan bisa lingkungan alam sekitar, bisa kehidupan sosial dan lain sebagainya. Ini yang mau kita tanamkan termasuk peduli lingkungan terhadap sampah. Nah, ini juga yang mesti kita tanamkan. Jadi sehingga itu siswa itu memiliki karakter ketika ada sesuatu yang tidak pantas, dia langsung memiliki inisiatif seperti itu. Misalnya di sekolah ketika ada sampah, dia langsung ngambil gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak pas, dia langsung bergerak. Nah, ini memang sulit untuk menumbuhkan peduli kepada lingkungan sekitar. Nah, ini juga yang mau kita harapkan, karakter-karakter seperti ini harus dimiliki oleh siswa kita. Peduli terhadap lingkungan. Yang ke-7, peduli sosial, yaitu memiliki jiwa solidaritas, bisa memberikan bantuan kepada orang lain, kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, ini kita biasanya kalau di sekolah kami, kalau ada orang tua siswa yang meninggal, kita kunjungi, kita berikan bantuan, ada siswa yang kecelakaan, kita beri bantuan dan sebagainya. Ini untuk melatih kepedulian sosial. Nah, karena manusia ini adalah satu sama lain memang saling membutuhkan. Kemarin juga ada kebakaran di daerah kami. Nah, kita juga OSIS kita libatkan untuk mengumpulkan pakaian bekas dan lain sebagainya
mengumpulkan uang, minta dengan masyarakat, keliling gitu untuk sekedar meringankan. Nah, karakter-karakter seperti ini yang akan mau kita tumbuhkan. Yang ke-18, yang terakhir adalah memiliki tanggung jawab. Baik tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, lingkungan, negara, dan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini yang mesti kita tanamkan juga, bagaimana siswa itu memiliki tanggung jawab. Dia melaksanakan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Terhadap dirinya seperti apa, terhadap masyarakat seperti apa, terhadap lingkungan seperti apa, terhadap negara seperti apa, dan terhadap Tuhan yang Maha Esa seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana metode pengembangan nilai pendidikan karakter dalam keseharian di sekolah? Yang pertama, kegiatan rutin. Nah, ini yang kita lakukan yang di sekolah adalah misalnya setiap hari Senin itu upacara. Ini untuk menumbuhkan rasa cinta kepada negara. Yang kedua, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, sholat berjamaah. Bagi yang muslim itu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Baris berbaris dan lain sebagainya. Ini adalah mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, ini adalah pembiasaan rutin yang dilakukan, yang hari-hari dilakukan selama mereka bersekolah. Harapannya dengan adanya kegiatan rutin seperti ini, mereka akan terbentuk seperti itu. Terus menerus akan terbentuk. Yang kedua, kegiatan spontan atau insidentil. Misalnya kegiatan spontan ini untuk melatih jiwa kepedulian atau jiwa sosialnya ketika ada yang meninggal, ketika ada yang kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan spontan. Misalnya melihat sampah, dia langsung mengambil. Jadi guru tidak berteriak-teriak dan lain sebagainya. Ada siswa yang berkelahi langsung melerai. Ada yang konflik langsung di ini. Jadi spontan sebetulnya. Jadi melihat sesuatu yang tidak pas, dia langsung bergerak itu, langsung memiliki inisiatif seperti itu. Oke, yang ketiga adalah yang bisa kita lakukan adalah keteladanan. Apalagi guru ini adalah kata orang ya, digugu ditiru seperti itu. Nah, keteladanan ini juga sebagai salah satu cara yang efektif untuk melatih pembiasaan ke dalam siswa kita agar mereka berkarakter. Misalnya sholat, kita mengharapkan nilai religius itu muncul dalam diri siswa, maka guru pun harus mencontohkan. Di rumah juga harus mencontohkan seperti itu. Nah, ini adalah keteladanan, rule of model seperti itu. Yang ketiga adalah pengkondisian. Pengkondisian ini misalnya bagaimana mereka supaya memiliki ini, misalnya kita siapkan tempat sampah dan lain sebagainya, poster-poster dan lain sebagainya. Misalnya bahaya tawuran atau seks bebas. Nah, jadi kita buat poster dan lain sebagainya. Ini yang mesti kita lakukan, yaitu pengkondisian. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler juga. Nah, melalui kegiatan pramuka, di situ diajarkan tentang kerjasama, gotong royong, dan lain sebagainya. Ini melalui kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Ini juga salah satu cara yang bisa dilakukan agar karakter itu bisa muncul, bisa terpatri di dalam siswa kita. Makanya sekolah itu memang wajib harus ada ekstrakurikuler seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, mungkin itu saja paparan singkat ya dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Mualim. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bisa melalui dua mekanisme, melalui kolom chat ataupun via langsung. Kalau melalui via langsung, Bapak Ibu silakan mengaktifkan mikrofonnya. Kalau melalui media chat bisa lewat chat. Nah, di sini setelah saya melihat, di sini ada pertanyaan Bapak yang disampaikan oleh Bapak Chandra Ginting. Oleh Bapak Chandra Ginting, silakan diaktifkan mikrofonnya. Bapak Chandra Ginting, halo.
Halo Bapak Chandra Ginting. Nah, di sini Bapak Mualim, di sini beliau menjelaskan, Bapak Chandra Ginting itu menjelaskan bahwa 18 nilai karakter itu dikerucutkan di PPK menjadi 5 nilai PPK. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Saya serahkan ke Bapak Mualim untuk menjelaskan mengenai 18 nilai karakter dikerucutkan ke PPK menjadi 5 nilai PPK. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Yang 5 itu ya. Nah, Iya, yang Bapak. dikerucutkan itu saya belum kurang paham gitu ya, apa yang mana-mana yang dikerucutkan. Mungkin Bapak siapa tadi namanya, Pak Ginting ya? Iya, Pak Pak Ginting Chandra mungkin Ginting. bisa share gitu ya ke kita, yang mana yang dari 18 itu yang dikerucutkan sehingga muncul 5 aja lagi seperti itu. Iya. Bisa berbagi, Baik, nggak masalah Bapak aja. Kalau Ya, memang mau baik dibagi Bapak ya. Chandra Ginting bisa diaktifkan audionya. Halo Bapak Chandra Ginting. Halo. Nah, baik Bapak, menurut setelah saya lihat di kerucutkan 5 PPK itu maksudnya yang sesuai dengan Permendikbud Bapak. 5 nilai PPK itu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas Bapak. Oh, Nah, itu itu yang dimaksud R 5 apa nilai. tuh? Ya, Apa kepanjangannya itu, Pak ya? Rena Magoin. Ya, Rena Magoin Bapak. Magoin. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dan integritas. Nah, itu jadi sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2018, 18 nilai karakter itu dikerucutkan ke 5 PPK. Nah, yang dimaksud Bapak Chandra Ginting itu ke implementasi atau relevansi 18 nilai karakter itu ke 5 nilai PPK itu bagaimana itu Bapak? Ya, kayaknya memang sudah tercover semua sih kalau kita menelaah gitu ya dari 18 itu. Kayaknya ini kan PP yang terbaru ya. Mungkin ini yang ada teman-teman yang pelatihan yang PPK itu ya di LPMP itu, mungkin ini yang dibahas bisa jadi ya. Kalau menurut saya Iya. tercover saja gitu. Jadi artinya pengkerucutan dari mungkin kebanyakan gitu 18 tuh ngapalnya. Jadi akhirnya dibuatlah menjadi yang Rena Magoin itu ya. Rena religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, mungkin itu sudah masuk seperti itu. Sudah tercover seperti itu sehingga lebih mudah gitu ya. Jadi suaranya hilang. Halo Bapak Ibu, kedengaran? Halo? Halo, halo. Halo. Oh ya. Kedengaran? Ayo Bapak, silahkan. Tadi suaranya hilang Bapak. Hilang ya? Coba diulang lagi. Iya Pak. Kalau menurut pendapat saya setuju saja. Jadi artinya mungkin para ahli kita, para pakar-pakar sehingga keluar Permendikbud tentang itu, ya mungkin penyempurnaan lah ibaratnya, ketimbang mungkin 18 itu kebanyakan dari religius, idenya dikerucutkan menjadi Rena Magoin. Jadi intinya kita nggak masalah, kita akur malah mungkin sudah malah lebih ahli dari kita gitu ya, orang yang para pakar kita yang sudah menginikan itu apa namanya tuh mengkerucutkan gitu sehingga keluar Permendikbud yang seperti itu ya. Terima kasih Pak Iya, ini Bapak. ya Pak Ginting dan Pak moderator yang sudah menambahkan. Iya. Oke. Iya Bapak. Iya, siap. Jadi gini, setelah dikerucutkan tadi timbul 5 nilai karakter PPK Bapak ya. Iya. Jadi sesuai dengan Permendikbud yang terbaru nomor 20 tahun 2018 yang terbit 5 Juni 2018. 5 Juni ya itu Bapak ya. Untuk PPK, jadi sekarang itu bukan lagi membentuk nilai karakter, namun kita melakukan penguatan nilai-nilai karakter, yaitu yang disingkat dengan PPK itu Pak. Oh, penguatan ya. Nah, untuk iya Pak. Mungkin sudah ya, nah, mungkin untuk Bapak Ibu pembentukannya sudah ini ya, sudah terbentuk tapi dikuatkan lagi mungkin gitu ya. Iya, sekarang penguatan Bapak. Oh, PPK ya, penguatan. Nah,
Baik, untuk Oke, nggih, siap. Bapak guru yang lain ada yang dipertanyakan atau kita sharing-sharing atau yang ada realita di sekitar kita bisa sharingkan ke Bapak materi ini sesuai dengan materinya yaitu pembentukan nilai-nilai karakter untuk siswa. Silakan Bapak Ibu yang ingin hendak bertanya bisa melalui kolom chat atau mengaktifkan audionya Bapak Ibu. Silakan. Mari kita berpartisipasi melalui pembentukan nilai-nilai karakter yang disampaikan oleh Bapak Mualim ini. Mungkin Pak Silakan siapa Bapak Ibu. mungkin ada tambahan sedikit Pak ya, Pak siapa nama Pak Sigit ya, Pak Sigit. Pak siapa Pak? Pak Didik Bapak ya? Pak Chandra Chandra. Pak Didik. Pak Chandra. Oh, Pak Chandra Oh, ya. saya kah? Oh, pada. Ya. Jadi gini, pengalaman kita di sekolah ya memang usia-usia SMK itu memang rawan Pak. Jadi mereka dari SD, mungkin di SD itu belum terlalu terbentuk, di SMP, jadi kita itu ujungnya. Makanya paling ininya tuh di tataran SMK gitu. Apalagi kelas 10. Nah, jadi mereka transisi dari SMP kelas 3 masuk ke SMK atau ke SMA. Nah, itu biasanya di awal-awal itu siswa kita kelas 10 itu waduh luar biasa sekali penanganannya itu loh. Mereka penyesuaian dengan tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Itu biasanya kayak pengalaman di sekolah kami itu dari sekian ratus misalnya siswa kita misalnya 220 misalnya kelas 10 tuh bisa 10 atau 15 orang yang mundur gitu karena penyesuaian seperti itu. Jadi memang agak berat sih di kelas 10 kayak yang kami rasakan itu. Jadi kalau ini berjenjang sih pembentukannya ya. Kalau di SD-nya aja gurunya kurang ini, jadi SMP juga numpuk, pas SMK-nya yang jadi numpuk seperti itu. Nah, itu jadi yang memang kendala kita seperti itu. Makanya sampai semestinya nilai religius itu kan sudah muncul ya. Kalau memang dari SD sudah tertanam, SMP sudah tertanam. Nah, di SMK kami itu, kalau nggak di absen itu kayak sholat Jumat itu, mereka itu tidur-tiduran dulu, istirahat sebelum Jumat tidur-tiduran, ada yang kebablasan dan sebagainya. Semestinya kalau sudah terbentuk, sudah terini sebelumnya, dia dengan sadar gitu ya. Ketika sudah dipanggil untuk segera berangkat ke masjid dan sebagainya, di sekolah mereka langsung gitu. Tapi nyatanya enggak gitu. Nah, berarti kan ada yang kurang gitu ya mungkin dari sebelumnya seperti itu. Nah, ini yang kami rasakan juga di sekolah seperti itu. Makanya sampai sekarang kita absen saja. Nah, kita absen, Pak, seperti itu. Ini sudah sholat belum? Ini enggak. Yang walau-alam apakah melanggar HAM atau tidak? Yang jelas tujuannya kita baik seperti itu. Membiasakannya memang harus dengan ekstra seperti itu. Oke, mungkin itu tambahan sedikit Bapak ya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Bapak Ibu guru yang lain? Kalau ingin bertanya bisa melalui chat atau mengaktifkan audionya secara langsung. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sharing aja Bapak Ibu ya, kita sharing aja. Mungkin ada yang punya pengalaman gitu ya di sekolahnya, bagaimana penumbuhan karakter ini seperti itu. Nah, baik Bapak, saya boleh bertanya Bapak? Ya boleh lah Pak, ya sharing lah, jangan bertanya kayak ini aja. Iya Pak, ini sharing aja Pak. Setelah melihat video yang di depan awal tadi, itu kemungkinan kejadiannya di Gresik ya, yang guru yang ya di Gresik hampir di ibaratnya mau tidak dihiraukan lah. Nah itu di situ ada inkonsisten, tidak terjadinya karakter di siswa itu dipengaruhi oleh apa, ke dalam kondisi apa atau bagaimana kok bisa siswa tersebut melakukan hal seperti itu. Itu Bapak. Atau pengaruh satu internal eksternal. Kalau dipengaruhi internal itu bagaimana? Kalau dipengaruhi eksternal juga bagaimana? Nah, jadi pengalaman Pak ya, pengalaman juga siswa itu kan ada yang mudah kita ingatkan, ada yang keras. Karena saya juga pernah
ketika setelah upacara mau baris, ini sebelum saya menyoroti kasus yang di Gresik, suruh melepas topi gitu. Nggak mau dia, karena rambut di sekolah kami kan memang agak pendek gitu ya. Kita nggak membiarkan siswa panjang, kita suruh lepas, dia nggak mau. Diteriaknya juga nggak mau gitu, malah mau nantang gitu, hanya langsung pulang, langsung berhenti. Itu kejadian juga di sekolah kami. Nah setelah kita panggil orang tua, dan anaknya, kita mau ini, ternyata anaknya nggak mau hadir. Setelah orang tuanya hadir, ternyata memang yang pertama itu anaknya itu kalau bahasa kerennya ngobat gitu Pak, ngobat. Itu yang kedua, orang tua ini sudah kalah gitu Pak, kalah sama anak gitu Pak. Jadi orang tua itu wibawa di rumah itu tidak ada. Nah jadi kejadian seperti itu terjadi. Jadi biasanya ketika siswa itu kalau dia dalam kondisi normal-normal saja, dia itu tumbuh dengan baik, nggak mungkin dia tuh berani menantang. Berarti ada faktor luar kayaknya. Bisa dia di rumah itu didikannya keras, terlalu keras, kemudian atau dia tuh pengaruh mungkin obat-obatan atau minum-minum dan sebagainya. Kalau siswa yang biasa-biasa saja, ketika guru melarang otomatis menuruti seperti itu, apalagi sampai nekat merokok di dalam kelas gitu kan. Nah, karena merasa dia tuh gimana gitu ya, hebat dan sebagainya, itu yang terjadi. Jadi pengalaman di sekolah kami seperti itu. Jadi ternyata memang siswa itu dari rumah juga sudah kalah orang tua, sudah berani dengan orang tua. Yang kedua, setelah diselidiki ternyata dia itu obat seperti itu, obat. Nah, kayak kasus di Gresik, kita tidak berani berspekulasi apakah ada faktor yang lain, apakah dia itu ada faktor X misalnya, apakah mabuk atau mengonsumsi obat-obatan dan sebagainya, kita tidak berspekulasi. Cuma yang jelas itu di luar kewajaran. Jadi kalau anak yang memiliki nurani, memiliki hati, tumbuh dengan baik, otomatis nggak mungkin seperti itu. Mungkin ada faktor X-nya. Nah, saya tidak bisa menyimpulkan faktor X-nya itu apa, karena itu bukan kita berani menjustifikasi orang. Yang jelas kondisinya seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin ada faktor luar dan dalamnya gitu ya. Mungkin dia kurang dekat dengan Tuhan, bisa jadi seperti itu ya. Akhlaknya tidak bisa bagus jadi seperti itu. Berarti nilai yang religiusnya itu tidak muncul di dalam dirinya gitu. Bisa jadi dia tuh kalau muslim tidak sholat dan sebagainya. Kalau sholat nggak mungkin dia melakukan seperti itu. Itu dari saya Pak Didi ya. Iya, Pak Didi. Ya. Iya, Bu. Pak Didi. Iya, terima kasih. Ya. Halo, Bu. Mungkin saya Bu. ingin menambahkan dari Pak. Kita sharing-sharing aja ya Pak ya, benar, ini ya. Bu, benar, Bu. Dari penjelasan Pak Mualim tadi tentang siswa yang nakal lah, yang apalah. Saya kira itu kita tidak bisa menjas. Jadi tidak bisa menjas bahwa siswa tersebut seperti ini. Jadi mungkin perlu kita adakan pendekatan personal dulu Pak. Jadi karena dalam anak-anak itu kita manusia terlahir dalam keadaan fitrah kan gitu ya Pak ya. Itu tergantung bagaimana kita cara menuliskannya, ibarat kertas kan seperti itu. Jadi kalau ada anak yang melebihi teman-teman yang lain, melebihi batas sifatnya, itu saya kira tidak perlu menjas, perlu kita dekati secara personal dulu. Ada apa dengan anak ini? Mungkin seperti itu Pak. Jadi kita tahu, oh masalahnya kenapa kok dia sampai ngobat. Ya, Ibu. Halo? Terputus, Bu. Halo? Ada suaranya? Yang lain ada suaranya juga? Ada ya? Karena Oh ya. ketentuan naik kelas,
di kami itu apabila lebih dari 15 hari tidak naik, nah maka siswa itu nggak naik, otomatis dia pindah. Tapi setelah pindah siswa itu Pak, ya ada perubahan kayaknya. Dan dia bahkan sekarang jadi ini Pak, YouTuber yang dia itu dapat menghasilkan uang lebih banyak positifnya gitu loh Pak. Jadi sekolahnya lebih rajin, bahkan saya lihat kemarin itu dia juga ikut paski gitu. Jadi ada perubahan. Kayaknya mungkin perlu ada pendekatan personal terlebih dulu gitu. Pengalaman kami, Pak. Iya, benar Bu. Jadi memang perlakuan kepada anak kan beda-beda Bu ya. Beda-beda. Ya, Kita juga memang sering juga Bu, ada yang ini ada yang berhasil, ada yang enggak juga Bu. Seperti kayak ya, ini seperti itu. kayak yang kasus yang pernah saya sampaikan tadi itu, sekarang memang berputus sekolah Bu, karena di rumah tadi kalau hanya mengandalkan sekolah yang mengkonselingnya, kita terbatas sih. Nah, orang tua juga nggak seperti guru, mungkin mengerti teori dan sebagainya. Yang menjadi kendala kita adalah ketika dia kembali ke rumah, sedangkan orang tua di rumah itu kan dengan kesibukan, dengan keterbatasan, mungkin pendidikan kurang teorinya, kurang pengalaman dan sebagainya, sehingga tergarapnya di sekolah. Kan lebih banyak siswa itu berada di rumah. Nah, itu yang menjadi kendala, apalagi di sekolah kami itu banyak anak-anak kebun gitu kan, yang hari-hari orang tuanya di kebun dan lain sebagainya. Nah, jadi yang menjadi masalah seperti itu. Jadi banyak juga kasus-kasus, banyak sih, yang baik sih banyak aja gitu. Bahkan kita bagaimana mereka ini tumbuh bersama, seperti harapannya seperti itu. Saya setuju saja dengan Ibu, memang ada pendekatan secara personal gitu. Memang nggak bisa kita menjudge seperti itu. Bisa saja dia pengen diakui gitu Ibu ya, pengen beda dengan yang lain dan lain sebagainya, sehingga dia muncul ide bagaimana dia mungkin berontak dan lain sebagainya, sehingga dia kan ada kebutuhan aktualisasi diri, mungkin dia supaya terkenal ya, seperti itu gitu kan. Agar mengekspresikan dirinya lebih lagi Cuma gitu, mungkin Pak. kita tinggal mengarahkan cara ekspresi yang baik seperti apa gitu aja kan. Memang harus ibaratnya tarik ulur lah dengan siswa seperti itu. Ya, baik Baik Bapak. Pak Didi, kita Iya, waktunya kurang 7 menit, Pak. Iya, baik. Saya tawarkan dulu ke Bapak Ibu. Ada yang dipertanyakan atau bagaimana? Kalau ingin bertanya, silahkan. Masih ada waktu 2 menit lagi untuk melakukan sesi tanya jawab melalui kolom chat ataupun mengaktifkan audionya. Silahkan Bapak Ibu guru hebat, Kalteng semuanya. Mari kita berpartisipasi. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Silakan Bapak Ibu, tidak bertanya nggak apa-apa, yang penting sharing itu kan. Jadi sehingga pengalaman-pengalaman di masing-masing sekolah, mungkin Bapak Ibu yang mendengar bisa saling, mungkin bisa ditiru atau apa, karena semakin banyak yang sharing kan ilmu yang kita dapatkan juga semakin banyak seperti itu. Nah, mungkin kita belum bisa melakukan di sekolah kita, sudah dilakukan di sekolah lain, positif kita ambil gitu kan, bisa. Nah, ini ada halo, ada. Iya, masuk. Siapa? Masuk, Bapak Chandra kah? Ya. Ya maaf tadi Pak ya, karena agak ramai suasana di rumah, jadi nggak enak tadi mau nyalakan speaker. Iya Pak, silahkan Bapak. Ini bukan mau apa Pak ya, kita sharing aja sedikit sebenarnya. Siapa? Kalau mau bukan di sekolah saya sih sebenarnya, ini mau sharing di sekolah lain. Ada di kemarin di SMP di tempat kami sudah untuk menangani ke 18 karakter tadi, kalau tidak salah tadi ada Pak yang masuk salah satunya untuk buang ke peduli lingkungan Pak ya, buang sampah ya Pak ya. Ini sebenarnya nanti juga akan dibicarakan sama sekolah saya. Saran saya untuk kita mungkin bisa nanti dicoba kalau untuk kantin di SMP 4 di sini, SMP 4 tempat kami sudah menerapkan bahwa siswa itu wajib membawa alat makan dan alat minum dari rumah gitu Pak.
Jadi setiap siswa dia wajib membawa alat makan serta alat minuman dari rumah. Jadi sekolah maupun kantin itu tidak lagi menyediakan tempat mereka makan, contoh plastik dan yang lain-lain. Jadi itu untuk mengurangi resiko sampah yang terjadi di sekolah, Pak. Ya, Nah, ya. itu sudah diterapkan oleh SMP 4. Udah berapa bulan terakhir ini kayaknya sih memang efektif gitu kan. Jadi untuk mengurangi. Ya, halo? Dengar Pak? Enggak ya? Halo, halo? Enggak ada. Halo? Mm-mm. Iya. Tes, tes. Bapak? untuk Oh ya. sharing-sharing kita Oh gitu. ya. Ya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Setuju, Pak. atas masukan dan sarannya. Untuk Bapak Mualim nih ada sedikit pertanyaan nih juga dari Ibu Laila Suryani. Mengenai guru dan orang tua harus menjadi model bagi anak juga ya. Iya, iya Pak. Bagaimana itu Bapak? Ya memang Bagaimana tuh? memang benar Pak, guru dan orang tua memang harus menjadi model seperti itu. Jadi guru menjadi teladan, orang tua menjadi teladan. Apalagi kalau ditambah lagi masyarakat itu kan pemimpin dan lain sebagainya, skopnya luas. Nah itu yang perlu memang harus Pak. Cuma masalahnya di kita ini belum familiar tentang misalnya kayak ada seminar parenting dan lain sebagainya. Karena kita di daerah, jadi orang tua belum sampai ke sana gitu kan. Dia hanya paling sampai yang penting anakku sekolah. Jadi di rumah itu pembiasaan yang baik itu mungkin belum gitu kan. Nah ini makanya paling di sekolah kami menyampaikan itu paling ketika rapat dan lain sebagainya ya pentingnya orang tua itu bagaimana membantu sekolah lah ibaratnya keteladanan di rumah misalnya supaya orang tua juga memperlihatkan sholat, kemudian bertutur kata yang baik, kemudian tidak mudah emosi, peduli dan lain sebagainya juga harus ditunjukkan oleh keluarga seperti itu. Cuma mungkin ke depan bertahap gitu ya. tidak mudah seperti itu. Lebih mudah tuh di guru saja kalau orang tua menurut saya kalau apalagi kondisi di sekolah kami agak susah memang. Kebanyakan anak kos dan sebagainya jadi nggak terkontrol seperti itu. Jadi intinya setuju saja Ibu Laila seperti itu memang antara guru dan orang tua itu memang harus menjadi teladan seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Iya, siap Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bapak atas masukannya dan sarannya. Jadi intinya juga sama ya, berkolaborasi antara tripusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Iya. Nah, baik, mungkin sesi ini tanya jawab sudah berakhir. Untuk selebihnya, untuk Bapak Mualim dipersilahkan untuk membuat kesimpulan dari pemaparan materi ini dari awal sampai akhir. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Kesimpulannya tidak panjang, yang jelas menjadi PR kita bersama bagaimana siswa-siswa kita ini tumbuh dengan baik di masa yang akan datang supaya bangsa kita ini akan maju, bangsa kita akan berkembang ditentukan sejauh mana karakter siswa kita ini. Kalau karakter siswa kita ini tidak terbentuk dengan baik, jangan harap bangsa kita di masa yang akan datang menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang berbudaya. Mari kita bersama-sama mulai dari sekolah, mulai dari rumah, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga siswa-siswa kita bisa meniru, bisa mengadopsi apa yang dilihatnya. Mari kita tampilkan sesuatu yang baik. Sambil kita doakan, mungkin bagi yang muslim ketika sholat didoakan, mungkin bagi yang Nasrani mungkin menyesuaikan, kita doakan siswa-siswa kita sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bagus seperti itu. Mungkin itu saja. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi guru-guru sekalian. Terima kasih juga kepada moderator, kepada pembawa host yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Inilah sebatas pengetahuan saya seperti itu. Saya Heri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian pemaparan sesi mengenai pembentukan nilai-nilai karakter yang telah disampaikan oleh Bapak Mualim yang sangat mantap sekali. Untuk kali ini sesi sudah berakhir. Demikian apabila ada penyampaian dari saya selaku moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesi ini sudah berakhir. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu host, Ibu Husnul. Silahkan, Bu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, sesi 7 sudah selesai dan salah satu dari sikap penguatan pendidikan karakter adalah disiplin, dan untuk itu maaf kita di sesi 7 lebih 1 menit. Nah, karena harusnya berarti disiplin waktu kita lebih dari 1 menit. Untuk itu kami mohon maaf. Di sini saya sebagai host, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih.